Silahkan. Mari Pak Rohmat, mari. Belum kedengaran suaranya Pak Rohmat? Yuk, silahkan Pak Rohmat, aktifkan speakernya. Bingung aktifin speaker. Oh, sudah kedengaran suara kok. Yuk. Oke, tidak terdengar suara. Baik, Pak Ian, ini saya kembalikan ke Pak Ian dulu, ya. Nanti untuk memperkenalkan diri bisa kita lanjutkan. Sekarang Pak Ian yang akan memberikan dulu kenapa hari ini kita sama-sama berkumpul di dalam forum ini. Belajarnya Ya. pakai gunting. Yes. Oke, mari silahkan Pak Ian, mari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat semuanya. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. wajah-wajahnya sumringah hari Minggu ya. Kalau hari Minggu pagi ini siapa yang udah sempat olahraga boleh angkat tangannya di videonya atau raise hand dari Zoom-nya. Luar biasa. Waduh, Bu Husna di perjalanan terima kasih dan bantu Pak Heri terima kasih walaupun sambil nyetir karena beliau tadi sampaikan harus jemput dari luar pulau bukan luar provinsi luar kota nih luar pulau gitu ya. Ada Bu Sas, ada Pak Nano, Pak Edi, Pak Rahma, Pak Raja, Pak Aris, Pak Ahmad, Solo. Wah, Pak Ahmad ya habis ketemu kemarin beberapa hari. Pagi ini kita mau cerita yang apa nih yang paling enak nih? Karena NLP banyak sekali kalau kita kaitannya dengan public speaking. Sangat banyak. Dan saking luar biasanya banyak, itu kita potong hanya menjadi nanti 2 hari, itu hanya sebagian kecilnya. Karena kita punya program biasanya 1 minggu full, menginap di camp untuk belajar namanya public speaking. Sampai dengan TOT itu, after trainingnya, itu nanti akan lead menjadi sebuah kelas outbound. Jadi, biasanya kelas kita nih, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya kenalkan diri, kelas kita itu 1 minggu full, nanti nginepnya selama 5 hari nginepnya di hotel, yang 1 hari nginepnya di hutan, di gunung, berikutnya quiet untuk belajar outbound. Certified-nya nanti dari Amerika, dari Malaysia, dari Indonesia, dari NLP Smart Indonesia, dari NLP Neo NLP Society, jadi memang banyak sekali, tapi itu kelas yang full. Hari ini kita akan diskusi apa sih kira-kira isinya ya public speaking gitu. Oke. Tapi sebelum lanjut ke sana teman-teman semuanya, ini ada master yang punya suara luar biasa ini. Ada Mbak Busna. Mbak Busna itu salah satu yang nanti kita akan banyak memberikan bagaimana teknik bersuara biar suaranya tidak berdesis. Jangan sampai nanti trainer kayak ular dekat suaranya kayak gitu ya. Oke, ada teknik-teknik yang luar biasa yang nanti akan beliau. Bagaimana cara melakukan sebuah ungkapan, milih diksi kata, bahkan ketika mengucapkan language-nya seperti apa, mother tongue-nya Jawa, mother tongue-nya Sulawesi, ada lagi yang tadi Horas gitu ya, Pak Raja. Salam. Oke. Wah. Lalu dibedakan ketika di kelas nasional harus ketemu dengan banyak suku, apa nih yang harus berbeda? Kapan ketika ketemu dengan orang yang kalau orang ngapak orang enak kayak gue ya. Ya, jadi kalau teman-teman di sini ada yang dari ngapak sana, barangkali bisa kenal ya kalau dari logat Jogja, logat Solo beda dengan logat yang di Tegal sana barangkali. Kalau di tempatnya Pak Raja ada yang logat model begini Pak Raja ya. Oke, lah ini satu mode ya. Jadi dalam public speaking ternyata memang kita harus banyak sekali gitu ya. Banyak sekali Indonesia ini paling luar biasa di dunia Bapak Ibu sekalian. Karena di Indonesia jumlah suku bangsa yang ada, logat yang ada, mother tongue yang ada di setiap suku itu beda semuanya. Pulau Jawa dari ujung ke ujung, dari mulai yang paling timur di Banyuwangi dengan khas Maduranya, masuk Madura, setelah itu masuk lagi nyebrang ke Surabaya, Surabaya ke arah seberang, masuk ke Bawean, masuk lagi ke Jawa, agak ke barat lagi, sampai dengan yang di sana ada Jawang Koko, Jawang Ngoko atau Jawa Kwek yang ada di Merak, Banten, ada yang Ngapak, ada yang Sunda, ada yang Sundanya Sunda Jawa, lalu ke Sumatera dari mulai ujung Lampung sampai ujung Aceh semua bahasanya beda sekali luar biasa. Saya kebetulan temannya banyak sekali. Ketika saya ke Palembang ketemu dengan teman-teman bahasanya kok ini beda, ini pasti bukan orang Palembang. Oh ternyata ini orang ke sana dikit, agak ke barat lagi. Ini orang mana? Oh ternyata ini bukan orang dari sana, ini orang dari Bintan. Masuk ketemu, semalam saya ketemu dengan teman di tangga sini. Begitu ngobrolnya agak beda, ini dari mana nih? Oh ternyata dari Bau-Bau, dari Sulawesi. Beda sekali, dan itu logat yang luar biasa.
Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya Yan Sugianto. Insya Allah kita akan sharing tentang NLP untuk public speaking, tapi kita juga akan dengarkan nih sharing-sharing tentang kata-kata nih. Karena nanti kita harus belajar supaya kata-katanya enak didengar, kata-katanya terdengar oleh peserta begitu mesra, kalau jadi MC begitu menarik perhatian, kalau jadi trainer begitu menghipnotis peserta, sehingga benar-benar ikut luar biasa. Oke, kita dengarkan dulu suaranya teman belajar kita juga, ada Mbak Pusna, walaupun dalam perjalanan masih menyempatkan waktu untuk belajar dengan teman-teman. Silakan Mbak Pusna, boleh dicontohkan nih suara-suara yang asik nih, karena nanti akan dipelajari oleh teman-teman kalau udah masuk kelas 2 hari harus belajar nih, olah vokalnya. Kita bimbing dalam waktu 2 minggu lebih di WhatsApp group, olah vokalnya juga. Kenapa? Memang seorang public speaker, salah satu modal jualan utama adalah suara. Oke, Mbak Pusna. Silakan, Mbak Pusna, langsung berbagi dengan teman-teman dulu sebelum kita masuk ke NLP untuk public speaking. Oke. Oh, Masya Allah. Terima kasih Pak Ian. Ini mohon izin yang ada di forum ini, apakah sudah pernah mengetahui what is NLP? Atau bahkan sudah pernah mengikuti training NLP-nya? Atau bahkan sudah certified NLP? Belum. Kalau misalnya ada, oh ya baik. Apabila belum, nanti akan dijelaskan apakah itu NLP dan apa peran NLP di dalam public speaking. Karena bisa dikatakan bahwa NLP itu adalah induknya segala ilmu. Jadi ilmu yang lain itu merupakan turunan dari Neuro-Linguistic Programming ini. Nah, dari Neuro-Linguistic Programming, apabila seseorang sudah mempelajari, insya Allah merupakan ikhtiar untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi. Demikian juga dengan public speaking berbasis NLP. Karena kalau kita lihat, banyak tokoh-tokoh dunia, presiden-presiden negara adidaya, itu belajar NLP untuk mendukung kampanye mereka. Bahkan ketika mereka sudah menjadi presiden, mereka menggunakan NLP ketika mereka menyampaikan sesuatu kepada masyarakatnya. NLP apabila dipelajari akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, nanti kita akan belajar public speaking berbasis NLP. Sehingga kita tidak sekedar berbicara menyampaikan kata-kata saja, tetapi kita bisa berbicara dengan menyentuh rasa sehingga menimbulkan kesan yang panjang dan kemudian membuat orang lain melakukan sesuatu tanpa merasa keberatan. Nah, ini asiknya di situ. Bahkan untuk Pak Heri ya, Pak Heri sebagai seorang sales gitu, nanti bisa menerapkan public speaking berbasis NLP yang ketika kita berbicara itu tidak akan ditolak. Jadi bicara tanpa penolakan, insya Allah akan kita pelajari bersama di sini yang membuat sales penjualannya nanti menjadi meningkat. Nah, bicara tentang suara. Di sini juga ada penyanyi nih. Saya kemarin baru saja berkolaborasi juga dengan Bunda Sas. Kita menyanyi bersama. Kita menyanyi bersama dan lagunya sekarang lagi viral di Magelang. Lagu begitu kita luncurkan, gak ada 2 menit dari peluncuran suami saya sudah dapat dari orang lain. Dan katanya mendapatkan dari grup yang lain juga gitu. Ini lagu lagi viral di Magelang, khusus saya ciptakan untuk Kota Magelang. Nah, ketika kita bicara tentang suara, ada orang mengatakan suara merdu itu adalah given, terberi. Memang warna suara adalah given, tapi membuat suara menjadi lebih bagus, menjadi lebih tahan lama ketika berbicara, menjadi lebih bulat sehingga nampak bijaksana, itu bisa dipelajari. Bahkan senam wajah, senam diafragma, itu nanti akan kita pelajari praktek secara langsung. Nah, kalau kita mau menyanyi ya, hari Minggu ini enaknya nyanyi lagu apa ya? Indonesia, Barat, Jawa, dangdut, pop, rock. Boleh sambil menunggu teman-teman yang lain, kita boleh menyanyi lagu apa ya gitu.
Kira-kira, atau lagu nasional? Kalau biasanya untuk latihan vokal, saya pakai lagu nasional yang membutuhkan kekuatan suara. Contohnya misalnya lagu Indonesia Pusaka. Misalnya itu lagu bisa untuk melatih vokal. Indonesia tanah air beta. Jadi naik turunnya itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Tapi mungkin sebagai untuk menghibur, saya ada sedikit lagu walaupun nggak ada musiknya ya. Lagu zaman dulu saja. Sebenarnya lagu sedih tapi kita bikin ceria. Sad movies. Yeah. He said he had to go, so I went to the show alone. They turned on the lights, so turned the projector on. And just as the move of the world started to begin, I saw my darling and my best friend walking. Though I was sitting there, they didn't see. And so they sat right down in front of me. And when he kissed her lips, I almost died. And in the middle of the color cartoon, I started to cry. Oh, sad movies always makes me cry. Oh, sad movies always makes me cry. So I got up and slowly walked on home. Mama saw the tears and said, "What's wrong?" And to keep from telling her a lie, I just said movies makes me cry. Kalau diiringi dengan musik bosas, bisa sambil Caca ya, bisa sambil Caca ini lagunya. Enak kalau buat Caca. Itu gambaran-gambaran tentang bagaimana pentingnya public speaking berbasis NLP. Gitu Pak Yan, giliran yang lainnya lagi mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Yan, saya kembalikan Pak Yan. Luar biasa, terima kasih Mbak Kusna. Tetap hati-hati di perjalanan. Baik, dalam dunia NLP, kita ke arah ke public speaking, ada kaitan dengan yang namanya human mind design. Jadi manusia sudah didesain sedemikian rupa oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan bahwa segala sumber daya yang ada dalam dirinya itu bisa dieksplorasi kaitannya dengan dunia public speaking. Dunia public speaking sendiri tidak hanya melulu dalam kondisi seperti kalau kita menjadi seorang MC, menjadi seorang public speaker, pembukaan, rapat-rapat misalnya, tidak sebatas itu, tapi yang lebih luas lagi bahwa sebenarnya ada sangat-sangat terkait dengan bagaimana ketika kita mendeliver sebuah ide dari seseorang kepada orang lain yang sifatnya bisa lebih banyak. Sekarang ini kalau kita kenal di dunia public speaking, seorang trainer itu ada yang berbicara dengan kelas yang sangat-sangat eksklusif, kelas yang hanya sekitar 12 orang, 15 orang. Kalau kelas saya di NLP Internasional maksimal hanya 8 orang dalam satu kelas, 6 hari bersama dengan saya, dari pagi sampai dengan malam, dan hanya 8 orang tidak lebih dari itu untuk kelas NLP Internasional. Untuk kelas yang public speaking, kita bisa sampai dengan 20 orang per satu kelas dalam waktu selama 7 hari. Ada satu potongan khusus public speaking yang spesifik di public speaking, bukan hanya sebagai seorang trainer saja, yang hanya di 2 hari. Nah, kelas public speaking ini ada yang sampai luar biasa besar. Kalau kita tahu berita Tony Robbins misalnya, the best motivator di dunia, Anthony Robbins, kalau buka kelas di Singapura, dari Indonesia datang ke Singapura, beli tiket 6 juta rupiah, datang ke sana, pesertanya lebih dari 15.000 peserta bahkan, dimungkinkan. Kenapa? Karena public speaking memang bisa
berarea yang sangat luas sekali. Ada satu bahasa dalam public speaking adalah luaskan pitch stadium kita. Pitch stadium kita itu bagaimana luasnya pengaruh dari kata-kata, dari kalimat kita, dari kalimat-kalimat yang kita pilih sehingga akan menjadi sebuah muatan deliver frekuensi terhadap seluruh peserta. Sehingga ketika Tuhan menciptakan manusia dengan desain yang unik, desain yang berbeda, ketika kita hendak berbicara dengan orang yang berbeda, maka dengan cara model yang berbeda-beda. Dan basic ini salah satunya menggunakan basic bagaimana seseorang memberdayakan human design engineering seseorang manusia. Di dalam konsep manusia ini memiliki sebuah desain yang unik, maka ada beberapa pengenalan-pengenalan model. Sehingga seorang public speaker yang handal pasti akan mengenali model-model orang dari sisi profiling, sisi secara metaprogramnya, bagaimana dia memiliki sebuah preferensi, cara belajar, gaya belajarnya, style learning-nya mereka, lalu bagaimana ketika seseorang sudah memiliki bagaimana motivasi-motivasi yang ada dalam dirinya. Ada orang yang lebih cenderung ketika belajar, dia memilih dengan melihat, memandang, menguatkan pandangan matanya, memberdayakan bagaimana tentang melihatnya, maka ini yang akan dilakukan ketika seorang public speaking harus melakukan pemberdayaan human design engineering ini. Orang lain akan lebih terbiasa ketika dia ternyata lebih suka mempelajari sesuatu dengan menggunakan pendengarannya. Maka kita akan mendesain sebuah materi dalam public speaking menggunakan konsep-konsep auditory model. Bagaimana kalau kita nanti menggunakan ketika public speaking, ternyata peserta yang ada ketika kita menjadi orang public speaker dan di area itu ternyata banyak peserta yang mereka harus orang-orang yang kinestetik, orang-orang yang lebih memberdayakan dari perabaan-perabaannya, perasaan-perasaannya, maka ada konten-konten yang berbeda, cara deliver dengan cara yang berbeda-beda. Public speaking bukan hanya kita untuk menjadi dasar bagaimana berbicara ke banyak orang, tetapi juga bisa dikhususkan bagaimana ketika public speaking ini digunakan untuk komunikasi persuasi antar personal. Inilah salah satu bagaimana ketika mengenal sebuah dunia di dalam NLP, Human Design Engineering, kita menguasai bagaimana uniknya sebuah pikiran manusia yang menggerakkan diri tubuh seorang manusia, maka kita akan sangat mengetahui bagaimana detail-detail spesifik apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya sampaikan ketika saya akan berbicara ke publik yang dengan model berbeda-beda. Poin satu yang pertama adalah mengenali bagaimana seseorang memiliki prototipe yang sudah diciptakan Tuhan, dan itu memiliki kesamaan-kesamaan dengan sekelompok prototipe, dan kita akan dikelompokkan menjadi beberapa model manusia. Oke, yang pertama, Human Design Engineering. Oke, Mbak Pusna sudah sampai kantor rupanya? Oke, sudah duduk nyaman Saya di rumah, kantor. Pak. Oh, Saya di rumah hari ini. Hari Minggu ya? Kantor cabang rumah, Pak. Kantor cabang. Kantor cabang rumah. Iya. Lalu poin yang berikutnya, ada yang namanya bagaimana ketika kita berbicara dengan orang lain, ternyata membutuhkan state management yang tepat. Kalau saya sekarang ini harus berbicara dengan sangat semangat, dengan sangat luar biasa, harus dengan motivasi yang kuat, suara harus kuat, dan lain-lain. Oh, berarti saat ini ada saluran perasaan, emosi saya akan ditularkan secara frekuensi kepada para teman-teman yang ikut dalam sebuah kelas di public speaking tertentu. Kalau kita membuka sebuah acaranya di alun-alun yang besar, misalnya, dengan publik yang cukup luas, jumlahnya ribuan, maka energi dari suara kita merupakan kunci untuk suksesnya. Kita bisa menarik perhatian yang luar biasa. Tapi jangan salah, ketika suatu saat kita harus berada di tengah panggung dan kita harus menangis, kadang kita harus berdoa, ketika berdoa sampai dengan hati kita, sampai dengan menangis sangat dalam sekali kita dan peserta semuanya bisa terhening, ternyata begitu mengikuti aliran dari kata-kata kita, kalimat-kalimat kita, membawa sebuah perasaan-perasaan yang begitu menyedihkan misalnya, ini akan dibentuk. Karena ternyata dalam dunia public speaking bermain dengan yang namanya perasaan, emotion, atau menggunakan state emosi antara seorang public speaker dengan para peserta. Poin yang kedua,
state management, bagaimana kita mengelola peserta, mengelola orang-orang yang mendengarkan kita, sehingga memiliki emosi yang dengan frekuensi yang nyambung dengan diri kita. Oke, sudah ada 2 hal. Yang pertama tentang human design engineering seorang manusia, dan yang kedua kita sudah bicara bagaimana memanage state dari seluruh teman-teman, rekan-rekan yang ada di dalam kelas public speaking kita. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. 2 pertanyaan kita buka, silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya boleh raise hand, diklik untuk tombol di raise hand, atau boleh angkat tangan langsung kalau yang videonya hidup, dan bisa mic-nya di unmute dan nanti bisa langsung sampaikan pertanyaan. Silakan Bu Maya Sofa, boleh di unmute untuk mic-nya, silakan Bu Maya Sofa. Iya Pak, mau Bu bertanya. Maya Sofa dari mana kotanya ini Bu Maya? Dari Jakarta Timur, dari Jakarta, tepatnya di dekat Taman Mini Pak. Halo, Halo, silakan Bu Maya Sofa yang udah raise hand, silakan. ya, saya mau bertanya Pak. Apakah ilmu NLP ini bukan bertanya apakah ya, tapi bagaimana menerapkan NLP ini untuk mengetahui kondisi situasi keluarga dalam keluarga, mungkin berbicara dengan anak yang sedang ada masalah, suami yang sedang marah, atau anak-anak yang dibujuk ya. Terima kasih Pak. Sangat sekali. Sehingga kalau di kita di NLP Smart Indonesia, kita ada satu pelatihan yang khusus bagaimana ketika melakukan parenting dengan sangat expert dan great. Kita punya kelas NLP Great Parenting. Di sana diajari bagaimana dengan seorang putra, putrinya, dengan seorang siswa, bahkan kalau di sekolah, atau ketika kita mengampu beberapa orang, misalnya di media, proses les, atau lembaga belajar, bagaimana ketika seseorang akan menggunakan pola-pola bahasa untuk anak, pola bahasa yang mempengaruhi, bahkan akan disebut dengan pola-pola bahasa yang working hypnosis. Wah, bahasanya udah mulai mengerikan, ada working hypnosis. Menghipnosis pada saat sadar atau terbangun. Karena di kalimat-kalimat NLP nanti akan dipelajari pattern-pattern yang bisa diberdayakan untuk bagaimana membuat seseorang ketika persuasi terjadi proses perubahan-perubahan yang signifikan dari emosinya dan akan menggerakkan kekuatan emosinya di dalam dirinya karena dia membutuhkan touch emosi. Dan seorang public speaker yang berbasis NLP bisa menciptakan kata-kata yang bisa diberdayakan untuk melakukan proses touch emosi dari partner bicara kita, dan termasuk anak-anak kita. Ada kelas khusus, kelas workshop kita, NLP Great Parenting. Bapak Ibu sekalian nanti boleh mampir di websitenya www.nlpgreatparenting.com, akan ketemu dengan para trainer-trainer NLP Great Parenting yang ada di Indonesia. Insya Allah lebih dari 80 orang yang sudah tersebar di semua provinsi dan terus bertambah, berkembang. Karena mereka yang sudah ikut seminar, ikut workshop, setelah ikut workshop mereka selama 2 hari, mereka ingin membagikan ilmu parentingnya. Mereka sekarang menjadi seorang trainer dengan mengikuti kelas TOT, Training of the Trainer dari Great Parenting. Dan salah satu model yang diberdayakan dalam persuasi ya, Bu Maya, tekniknya memang banyak kesamaan ketika melakukan public speaking. Hanya berbeda sekali kalau di kelas workshop di NLP Great Parenting, maka ada induksi-induksi khusus, pattern-pattern kalimat khusus yang langsung digunakan untuk mempengaruhi putra-putri kita. Mengatasi mereka yang bermasalah dengan malas belajar, tidak fokus, mengatasi mereka yang kecanduan dengan gadget, dengan game, bukan gadgetnya yang membuat kecanduan, tapi konten di dalam gadgetnya. Karena sekarang kita sering menyalahkan anaknya kecanduan handphone, kecanduan smartphone-nya, kecanduan gadgetnya. Jadi sekali lagi bukan gadgetnya yang membuat kecanduan, tapi konten di dalamnya yang membuat kecanduan. Oke. Jadi kalau misalnya nanti ke arah Bu Maya Sofa, nanti ke arah bagaimana ketika akan pelajari anak-anak kita, putra-putri kita, saya sangat sarankan. Bukan hanya di pelatihan, kalau Bu Maya Sofa ternyata jauh, tidak mengikuti pelatihannya, tidak sempat, silakan boleh kontak dengan Pak Heri Pujianto atau dengan Bunda Pusna. Bisa mendapatkan buku 21 hari lejitkan potensi anak, bagaimana pattern-pattern kalimat menata kata-kata kepada anak sudah ada di sana dengan sangat lengkap sekali dan detail, bisa langsung diaplikasikan. Nanti Bu Maya bisa menghubungi Pak Heri Pujianto langsung ya.
Oh, saya membutuhkan bukunya. Bisa langsung dirikan. Lah ini Bu Pusna sudah bisa malah menampilkan bukunya. Boleh, Bu Pusna boleh dijelaskan sedikit mungkin ke Bapak Ibu sekalian bagaimana tentang isinya supaya cukup jelas untuk Bapak Ibu sekalian. Silahkan, Bunda Pusna. Baik, Bapak Ibu. Suara saya cukup terdengar jelas sekarang ya. Insya Allah lebih terdengar daripada tadi ketika di jalan ya. Tidak terdengar klakson lagi ya. Tidak terdengar klakson, tidak terdengar traffic ya. Oke, baik. Dari kelasnya Master Yan Subianto, ada satu kelas yang sangat luar biasa, yaitu kelas Great Parenting. Bagaimana kita menjadi seorang parent yang istimewa. Karena parent adalah sebuah amanah dari langit. Tidak main-main. Hanya saja di dunia belum ada sekolah khusus. SMK kejuruannya parenting belum ada. Atau perguruan tinggi membuka fakultas parenting belum ada. Ada memang psikologi. Di dalamnya memang dibahas parenting, tetapi tidak khusus untuk membahas ilmu menjadi orang tua. Maka dengan berbekal apa yang sudah dibuat selama cukup lama bertahun-tahun, maka teresumlah menjadi ini. Nah, di sini ini ada 21 hari melejitkan potensi anak. Jadi kita bisa merangkum pemikiran yang cukup panjang yang sudah dilakukan oleh Master Yan Subianto di dalam buku ini. Nah, buku ini akan mensupport Anda. Akan lebih lagi apabila mengikuti workshop-nya selama 2 hari untuk mengikuti workshop Great Parenting. Akan dijelaskan dengan detail sekali bagaimana kita bicara dengan anak. Bagaimana orang tua bisa menjadi seorang hipnosis, yang dia bisa menghipnosis anak. Itu butuh keahlian khusus. Kalau mengikuti seminar atau workshop Great Parenting, maka akan bisa menjadi seorang hipnoterapis. Akan diajari untuk self, untuk sendiri. Apabila menghendaki buku semacam ini, ya, kemudian membeli, ini harganya 125.000, belum ongkir, akan free seminar online. Akan free seminar online. Kalau ingin mengikuti 2 hari tatap muka, nanti kita akan adakan dimanapun, karena trainer kita insya Allah sudah cukup banyak. Dan nanti kelanjutan dari workshop Great Parenting itu, Bapak Ibu pun bisa menjadi trainer Great Parenting. Jadi certified trainer Great Parenting. Nah, mari silahkan, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan di dalam buku ini, pun di dalam workshop-nya. Ada banyak sekali. Mari silahkan Pak Ian. Oke, baik. Terima kasih Bu Pusna. Luar biasa. Ini selamat datang Bu Tita. Kebetulan ini juga bergabung salah satu trainer Great Parenting dari Jawa Barat. Beliau ada di Bandung. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Masih kita lanjut dengan bagaimana tentang public speaking. Setelah yang 2 model tadi, ternyata masih ada lagi. Apa yang harus kita kenali bahwa kita memiliki yang namanya state navigation. Jadi ada state-state tertentu yang bisa dibentuk. Seorang public speaker yang handal ketika dalam kelas, dia akan memiliki spot-spot tertentu ketika berdiri. Bagaimana ketika dia berdiri membuka untuk pertanyaan, banyak orang menyampaikan informasi-informasi kepada kita. Di mana dia berdirinya? Dia memiliki anchor-anchor khusus, dia memiliki penandaan-penandaan khusus. Apakah itu bisa diciptakan dengan instan? Yes, karena harus diciptakan instan. Karena kalau kelas kita ternyata hanya 4 jam, maka hanya dalam waktu 5 menit kita harus menciptakan bagaimana spot khusus ini menjadi spot yang memang ditandai oleh peserta. Kita berada di tengah misalnya, kita pilih spot tengah sebagai spot kita berkata-kata, kita menjelaskan, memberikan instruksi, dan lain-lainnya. Begitu kita masuk ke arah sebelah kanan, kita menggunakan spot di sebelah kanan ini untuk membantu peserta semuanya mengeluarkan ide-ide, untuk mengeluarkan
apa yang perlu disampaikan oleh dia sehingga benar-benar dia nanti bentuknya akan mengeluarkan eksplorasi diri, lalu di coach bagaimana untuk mengembangkan ide menjadi sebuah kalimat cerita. Ketika harus spot di sebelah kiri misalnya, ternyata ada satu hal bahwa dia membuka sebuah pertanyaan yang sifatnya memang hanya persuasi antar individu peserta dengan public speaker. Dalam materi public speaker yang kita buka, itu lebih ke arah memang public speaker yang kita kuatkan untuk dunia sebagai seorang instruktur, pelatih, trainer, itu yang paling utama. Kenapa? Karena tingkatan ini berada lebih tinggi di atas tingkatan yang rata-rata. Seorang yang menjadi public speaker hebat, trainer yang hebat, pasti akan bisa menjadi MC yang luar biasa hebat. Tapi MC yang luar biasa hebat memiliki keterbatasan ketika harus menyampaikan materi yang berat seperti seorang yang trainer. Sehingga ketika pelatihan public speaker yang 2 hari ini, yang dilatih bukan hanya sebagai kelas seperti MC, berbicara hanya untuk sambutan dan lain-lain, tapi lebih ke arah bagaimana ketika mendeliver sebuah konten, menyampaikan sebuah informasi kepada khalayak yang lebih banyak lagi. Jadi ini penggalan dari salah satu kelas yang luar biasa dari sebuah program yang namanya Professional Trainer and Learning Facilitator. Kelas PTLF yang kita buka sekarang ini sudah merupakan bundling. Jadi kalau misalnya ikut kelas yang 1 minggu, kelas Professional Trainer and Learning Facilitator, selain mendapatkan sertifikat dari USA Amerika, dari National Federation of NLP, tanda tangan langsung oleh William Horton, mendapatkan sertifikat dari NLP Smart Indonesia, mendapatkan sertifikat dari Neo NLP Society, lalu mendapatkan lagi dari Malaysia, lalu mendapatkan lagi sebuah sertifikat dari BNSP, bagaimana mendapatkan sebuah pengakuan kompeten sebagai seorang trainer secara nasional. Jadi ini kita sudah langsung include termasuk ujian untuk BNSP-nya. Kelas kita di PTLF. Salah satu di kelas PTLF juga menjelaskan, di training yang 2 hari di public speaking, juga menjelaskan bagaimana melakukan yang namanya NLP Communication Model. Jadi ada model-model komunikasi yang berbeda. Tadi ditanyakan Bu Maya, bagaimana kalau NLP diberdayakan untuk putra-putri. Ini salah satu ranah bagaimana ketika NLP dioptimalisasikan, dioptimalkan, diberdayakan untuk melakukan proses pengembangan komunikasi model dengan partner siapa saja. Karena model gaya bicara kita nanti akan tentunya ditentukan dengan pattern-pattern yang sering kita pakai. Yang sering banget kita pakai akan sering sekali keluar ketika kita mengadakan sebuah berbicara. Jadi seseorang yang berbicara lebih dari 10 menit, rata-rata sudah akan mengeluarkan faktor kebiasaannya atau habitnya ketika berbicara akan keluar, dan itu akan dalam proses yang namanya uncontrol, berada di dalam pikiran bawah sadar. Unconscious yang akan berlaku saat itu, apa yang sering dia sampaikan, tangan yang sering dia lakukan, gerakan yang sering dilakukan, maka itu yang akan keluar ketika melakukan public speaking. Dan ini salah satu bentuk komunikasi model bagaimana seseorang tercipta sebuah perilaku yang baru, tercipta sebuah kebiasaan yang baru, karena ternyata ada stimulan-stimulan internal yang masuk ke dalam diri seseorang, dan itu membuahkan sebuah konsep dasar perilaku. Bapak Ibu sekalian, kalau tentang konsep dasar perilaku, Bapak Ibu sekalian bisa mampir ke channel YouTube saya di Ian Subianto. Di sana juga ada bagaimana perilaku anak, perilaku orang dewasa, perilaku seseorang siapapun ketika ini terjadi perilaku itu, apa yang menyebabkan dia berperilaku. Saya jelaskan bagaimana pengaruhnya DNA, bagaimana pengaruhnya ruh, bagaimana pengaruhnya secara fisik, dan seluruh mode pembelajaran dan pengalaman yang dia alami dari masa dalam kandungan sampai dengan dia di usia berapapun. Pengalaman-pengalaman membuahkan sebuah pemikiran-pemikiran baru karena merupakan masukan-masukan memori pikiran bawah sadar. Sementara DNA membawa genetika-genetika yang merupakan kromosom-kromosom dari orang tua yang turun-temurun, dari kakek, buyut, nenek, terus ke bawah sampai dengan diri kita, yang DNA tidak terputus sampai dengan kita sekitar 7 turunan. Tapi yang terbesar DNA dari orang tua kita masuk ke dalam kita. Lalu ada pertanyaan, loh Mas, terus public speaking itu, kalau seseorang belajar public speaking, dia pengen menjadi seorang speaker yang handal, itu talent apa skill? Bisa dipelajari atau harus bakat?
Dua-duanya berlaku. Public speaking adalah sebuah keahlian. Yang keahlian ini bisa diasah siapapun ketika belajar public speaking, dia akan bisa menjadi seorang public speaker yang handal. Kenapa? Karena ini metode keahlian. Kita melakukan di NLP ada konsep namanya modeling, bagaimana mendeskripsikan submodalitas seseorang, dia yang sudah menjadi seorang trainer, baik kita ngamati lewat YouTube, kita ngamati langsung, kita ngikuti kelasnya, kita ngikuti di berbagai macam video yang diperjualbelikan, lalu kita bisa memodel dirinya, diri trainer itu, dan kita model menjadi diri kita, sehingga diri kita mirip menjadi trainer tersebut. Begitu nonton, ada Pak Mario Teguh sedang memberikan bagaimana motivasi-motivasi yang penuh dengan energi-energi spiritualitas dan kebajikan misalnya, kita ingin memodel beliau menjadi salah satu konten dari dalam diri kita. Dan itu ada caranya, teknik yang diajarkan bagaimana ketika Bapak Ibu sekalian nanti ingin memodel siapa tokoh yang akan dimodel. Saya mengalami cara langsung. Ini kebetulan kalau di hari ini, kita juga Mbak Busna ini salah satu MC-nya Kiai Haji Pak Yainuddin MZ zaman dulu ya, waktu beliau masih banyak sekali berdakwah kemana-mana. Dan saya salah satu orang yang memodel beliau dan saya menjadi juara pidato berturut-turut 3 tahun berturut-turut sebelum saya harus pergi dari kota tersebut karena sudah tidak bisa mengikuti lagi di kota tersebut, saya harus pindah ke kota lain karena saya melakukan ilmu modeling di dalam NLP. Dan modeling yang dilakukan bisa secara instan karena tidak harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Ketika di kelas public speaking, berarti tugas saya salah satunya adalah memasukkan model baru ke dalam memori Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu sekalian akan langsung bisa melakukan seperti orang yang dituju atau orang yang dimodel. Ada konsep terapi modeling. Jadi seperti terima jadi ibaratnya, sudah dibuatkan pattern-nya, diintervensi, diterapi, ngikut begitu. Nanti selesai bisa melakukan seperti menjadi sebuah pengalaman baru sebagai modeling yang dilakukan. Saya masih ingat sekali, ketika dulu melakukan modeling dari diksi yang dipakai, kata-kata yang dipilih oleh Kiai Haji Yainuddin MZ yang luar biasa, cara juk-juksnya beliau yang luar biasa, yang bisa kita gunakan, dan saat itu benar-benar saya berdayakan. Saya gunakan benar-benar ketika saya melakukan ikut di dalam perlombaan, lomba pidato, lomba lain, dan saya juara terus bertahan. Kenapa? Karena memilih sebuah model yang memang kita bisa langsung lakukan. Pada saat itu, saya belum belajar NLP. Waktu itu saya masih di kelas 1 SLTA. Kelas 2 SLTA sampai kelas 3 SLTA. Sedang saya belajar NLP di era tahun 2003 ke sini. Saya menjadi trainer NLP, master NLP, saya mulai mengajarkan banyak NLP di era-era kisaran di 2007-2008. Jauh waktu itu saya belum mengenal modeling dan saya tahu pattern modeling yang saya lakukan dulu kepada Kiai Haji Yainuddin MZ, ternyata ini merupakan pattern modeling yang diajarkan di dalam NLP. Jadi kalau sekarang ceramah ke masjid, misalnya dan lain-lain, bisa menggunakan model yang lama, walaupun sekarang sudah jarang saya gunakan model itu. Karena saya sudah mencoba menggunakan cara yang berbeda lagi. Konsep modeling. Jadi kita bisa memodel dengan instan, orang yang hebat, kita pengen meniru. Siapa kayak motivator? Oke, kita pengen motivator seperti Pak Tung Desem Waringin. Ketika bilang oke dengan gaya oke. Kan nggak bisa dengan oke yang biasa aja misalnya. Ternyata ada model yang berbeda. Atau kita ingin meniru Pak Andri Wongso ketika mengucapkan, meminta untuk teman-teman seluruh peserta di kelas motivasinya Pak Andri Wongso dengan kata semangat, kita harus melakukan kalimat semangat, semangat lagi dan terus semangat. Itu kata-kata yang sering digunakan. Kenapa? Ilmu modeling bisa dilakukan dengan cara yang sangat mudah. Apalagi kalau nanti dilakukan dengan konsep terapi modeling. Yes, kita sudah mendapatkan beberapa. Dari yang pertama, bagaimana human design engineering, manusia itu unik dan kita bisa melakukannya. Lalu bagaimana tentang kita menggunakan state emosi, kita menggabungkan frekuensi emosi kita dengan para peserta kita. Lalu kita bisa menggunakan konsep-konsep yang namanya point of spot emosi, sehingga kita bisa membuka model-model. Lalu ada lagi NLP communication model yang digunakan sebagai modal awal ketika kita berbicara kepada seluruh audiens, dan yang terakhir kita menggunakan konsep modeling. Konsep modeling yang terakhir ini merupakan konsep yang paling mudah sekali karena dengan kita memodel orang lain, maka kita sudah melakukan apakah dengan mode ATM, amati, tiru, modifikasi,
atau mau digunakan model yang ATP, amati, tiru, plek, nggak ada beda sama sekali. Mana yang mau digunakan? Karena dua-duanya bisa diberdayakan dengan sangat luar biasa. Dan dalam komunikasi model, ternyata ada perbedaan-perbedaan tentang rep system. Peserta kita ini dibagi menjadi 3 golongan besar. Oke, Mbak Pusna, saya rasa kerjaan bisa disambi-sambi, dan saya yakin Mbak Pusna akan bisa membedakan ya, kalau 3 kelompok besar ini tentang rep system, gaya belajarnya dari audien kita. Karena beda-beda Bapak Ibu sekalian. Ada mereka yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Cara berdiri kita sebagai trainer, cara ngomong kita, cara gerakan tangan kita, ini bisa berbeda-beda. Oke, Mbak Pusna, mungkin bisa disambung bagaimana tentang rep system audien kita, supaya seorang trainer, public speaker mengenali dengan baik mereka dan bagaimana cara menyampaikannya. Apa sih yang namanya rep system, Mbak Pusna? Silakan, Mbak Pusna. Oke, baik, terima kasih. Manusia dilahirkan dengan unik dan khas. Jadi setiap manusia itu punya keunikan masing-masing. Tidak ada 2 orang, walaupun kembar sekalipun, itu memiliki kesamaan plek, tidak. Diciptakan secara unik dan khas. Tetapi ada 5 kelompok besar. Yang kemudian dari 5 kelompok besar itu biasanya digolongkan hanya menjadi 3 kelompok besar saja terkait dengan rep system. Yang pertama adalah yang namanya orang kecenderungan akan menangkap informasi dengan menggunakan penglihatannya. Ya. Jadi yang pertama adalah orang yang lebih dominan ketika menangkap sebuah informasi, belajar, memperhatikan, itu menggunakan matanya. Itu tipe orang visual. Nah, orang visual seperti apa? Kecenderungan belajarnya bagaimana? Ketika berkomunikasi seperti apa? Itu nanti akan lebih jelas kita terangkan satu persatu. Kemudian yang kedua adalah orang yang mengandalkan telinganya untuk menyerap informasi. Itu namanya orang auditori. Orang auditori itu memiliki kekhasan. Dan kita bisa mengetahui ketika kita berhadapan dengan seseorang atau berhadapan dengan audiens, orang ini termasuk auditori atau bukan, itu bisa kelihatan. Karena kita bisa melihat dari luar ciri-ciri khas orang auditori. Nah, yang ketiga adalah orang yang mengandalkan pada sentuhan atau pada rasa. Namanya orang kinestetik. Orang kinestetik seperti apa? Bagaimana berbicara dengan dia? Bagaimana cara untuk membuat dia menjadi lebih terpacu? Bagaimana berkomunikasi supaya pesan yang kita sampaikan sampai padanya? Itu ada caranya sendiri. Kemudian ada lagi gustatori, yaitu orang yang mengandalkan penciuman. Dan olfactory, orang yang mengandalkan pengecapan. Nah, otak kita itu sudah didesain sangat luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga otak kita itu akan mencatat, akan merekam apapun yang dilihat, didengar, dirasa, disentuhkan, dicium baunya, dikecap rasanya, semua akan masuk di dalam memori otak kita. Tetapi seseorang lebih dominan yang mana dalam hal cara merekamnya? Ini yang namanya rep system. Jadi mungkin kita mempunyai 5 anak, ini kelima-limanya mempunyai sistem penyerapan yang berbeda, itu memungkinkan sekali. Dan ketika seorang ayah ingin berbicara kepada orang yang visual, yang lebih aktif, lebih show off, lebih mengandalkan penglihatan, lebih gampang belajar berdasarkan apa yang dia lihat, warna-warna dan lain sebagainya, jangan disamakan dengan adiknya yang mungkin dia lebih banyak diam,
Kalau ditanya bola matanya lebih sering turun ke bawah, apakah dia itu lebih senang disentuh, itu beda. Cara bicaranya nggak boleh sama. Maka parenting berbasis NLP pun itu akan mengajarkan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda rep sistemnya. Apalagi menjadi seorang public speaker ketika dia berhadapan dengan audiens. Audiens itu ada banyak macam-macamnya yang kita golongkan menjadi 3 besar saja. Jadi yang olfactory sama gustatory itu jarang dipakai, dikelompokkan 3 besar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Bagaimana seorang pembicara ketika dia berhadapan dengan orang auditori? Tentu akan berbeda dengan saat dia bertatap muka dengan orang visual. Oh, tapi di dalam gedung itu kan ada banyak orang. Di dalam gedung ini ada ratusan misalnya kita mengadakan seminar akbar gitu. Bahkan mungkin ada ribuan orang. Ya ada kelompok-kelompok besar yang ketika kita berbicara dengannya, kita gunakan ramuan tersebut. Kita fasilitasi orang visual. Kita beri ruang untuk orang auditori. Dan kita pun bergaya berbicara dengan orang kinestetik. Akan lebih efektif lagi apabila ketika kita berbicara dengan seseorang dan kita memahami rep sistem mereka. Karena pesan yang kita sampaikan akan lebih mudah diserap sesuai dengan kekhasan masing-masing. Anak saya yang pertama orang visual, sangat visual. Maka ketika saya memotivasi dia, saya akan gunakan cara orang visual. Anak saya yang kedua adalah orang kinestetik. Maka ketika berkomunikasi, lebih baik menggunakan cara-cara orang kinestetik. Orang kinestetik yang diajak bicara dengan gaya visual, dia akan tertekan. Mungkin bisa patah. Nah, nanti walaupun namanya public speaking, kita akan beri sentuhan itu. Ya. Oke, baik. Jadi demikian kira-kira gambaran besarnya. Kalau akan menjelaskan secara detail, memang dibutuhkan waktu lebih lama lagi. Karena ketika bicara rep system ini membutuhkan waktu bisa setengah hari atau mungkin bahkan lebih dari setengah hari untuk berbicara tersebut. Baik, saya kembalikan kepada Pak. Oke, thank you sekali Bu Yan Pusna, Subianto. Silakan Master Yan. Sistemnya. Oke. Master Yan. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, saya yakin masih ada pertanyaan, silakan. Tadi baru ada satu pertanyaan yang kita buka dari Bu Maya Sofa. Silahkan, kalau ada pertanyaan boleh raise hand atau boleh angkat tangannya dan nanti langsung buka di unmute untuk mic-nya bisa langsung disampaikan. Silahkan Pak Nano Kendal. Oke. Suaranya belum masuk Pak Nano. Halo Pak Nano, suaranya belum terdengar. Untuk yang lain, apakah sudah mendengar suara Pak Nano? Belum. Belum, Pak. Oke, silakan. Mungkin Pak Nano, mungkin ada gangguan di mic-nya, belum terdengar. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang lain, silakan. Ini untuk Pak Nano, mungkin nanti boleh di chat Pak pertanyaannya. Nanti kita akan jelaskan, silakan Pak Nano. Karena tidak terdengar. Oke, silakan untuk yang lainnya. Boleh angkat tangan, raise hand, atau boleh langsung di unmute dan langsung sampaikan, silahkan. Oke, belum ada? Baik, kalau belum ada kita akan lanjut. Yang berikutnya
Apa sih yang kita pelajari kalau kita ke arah NLP public speaking? Baik. Di dalam public speaking, kalau kita bilang speaking, berarti akan banyak kata-kata dan kalimat. Di dalam NLP, mengajarkan teknik-teknik di dalam public speaking, khususnya untuk mengaitkan dengan bagaimana menyampaikan sebuah materi. Konten yang kita sampaikan, ada yang disampaikan secara direct langsung, jadi materi disampaikan begitu aja mentah. Ada yang menggunakan metafor-metafor, ada menggunakan dengan kalimat-kalimat mungkin yang berbeda, dan ada bahkan yang menggunakan mode-mode teknik-teknik khusus dengan yang namanya working hypnosis. Ketika kita menyampaikan sebuah cerita misalnya, kita juga menggunakan konsep-konsep hypnotic storytelling misalnya. Bagaimana kita menyampaikan sebuah cerita yang benar-benar bisa menghipnotis. Salah satunya, kalau kita sebagai seorang public speaker, lalu kita akan menceritakan, misalnya salah satu kisah. Kisah yang kita ceritakan misalnya Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada itu seorang dengan suara yang gambarannya dengan badan yang besar, kuat, perkasa, orangnya hebat, dan lain-lain. Lalu kita menyuarakan ketika menceritakan Patih Gajah Mada, kita dengan suara yang berbeda. Misalnya kita menyuarakan Patih Gajah Mada dengan yang mode seperti ini. Lalu waktu itu, Patih Gajah Mada mengatakan kepada seluruh pasukannya, "Hai pasukanku, ayo bersiap." Oke, ketika mengatakan dengan demikian, ini sangat tidak pas dengan profilnya Patih Gajah Mada. Jadi Patih Gajah Mada yang harusnya kuat, hebat, disampaikan dengan gaya yang mungkin dengan suara yang melengking ke arah-arah seperti AC/DC gitu. Ini menjadi tidak pas. Tapi banyak, maaf nih kalau ibu-ibu, mama-mama nih di rumah, ibu-ibu kalau cerita kepada anak-anaknya, kadang-kadang menceritakannya dengan ada yang berbeda. Lalu si kancil ketemu dengan singa. Kancil berkata kepada singa, "Singa, apakah kamu melihat mamaku?" "Oh tidak, Kancil, mamamu tidak terlihat." "Loh, emang kakek singa tidak melihat mama lewat jalan sini?" "Tidak, Kancil, tidak melihat." Bagaimana suara singa hanya diperdengarkan dengan suara yang kecil, yang ini menjadi tidak hipnotik kepada anak. Anak bingung, "Ma, masa singa yang galak seperti ini suaranya kayak gitu?" Dalam batinnya bertanya-tanya gitu. Nggak mungkin kancil sama singa suaranya mirip, karena kancil itu kecil, lincah, singa itu gede, badannya kalau menggeram keras. Lah dalam public speaker, di dalam kelas-kelas bicara, kita juga membedakan dengan konsep-konsep storytelling yang sangat mengena. Karena kalau kita salah menggunakan pola bahasa, gaya bahasa untuk mendefinisikan, mencontohkan seorang tokoh, maka akan menjadi sesuatu yang masgul bagi seorang peserta. Ketika masgul terjadi proses filtering yang sangat kuat, dan filtering ini akan menghalangi masuknya konten materi ke dalam pikiran bawah sadar peserta kita. Sehingga ada konsep-konsep dalam storytelling ini, bagaimana melakukan konsep-konsep cerita yang menghipnotis, melakukan konsep-konsep cerita yang membuat peserta ini benar-benar langsung antusias begitu tinggi sekali, dan antusias itu membuat ilmunya masuk dengan begitu cepat, luar biasa. Nah, konsep-konsep ini kita gunakan dalam berbagai macam cerita, menggunakan teori Torima, misalnya begini. Kita memimpin sebuah doa, tapi doanya dengan sangat semangat. Maka yang berdoa jadi bingung gitu. "Ya Tuhan ya Rob, saya yakin ya Rob." Misalnya kayak gitu. Jadi didengar nggak enak. Lu peserta gimana? Ini berdoa kok cara mimpinya kayak gini gitu. Nggak enak. Sehingga kalau kita menjadi seorang public speaker, maka ketika kita berdoa pasti akan dengan gaya logat yang berbeda-beda. Ini maaf kalau yang di protokoler, yang di kadang-kadang saya sering mengikuti acara-acara, maaf ini yang di PNS, yang ASN, saya mohon maaf, banyak sekali acara-acara di pemerintahan ketika berdoa itu dibaca dengan flat. Dengan segala puji dan Tuhan kami ya Tuhan. Saat ini kami berkumpul mengadakan acara ini. Yang berdoa tidak terbawa, mau ngamini hatinya nggak nyampe. Kenapa? Karena ini yang namanya storytelling. Kalimat-kalimat yang berbeda ketika kita melakukan sebuah konsep speaking, ternyata beda sekali. Kita memberikan motivasi yang sangat semangat, tapi orangnya tidak semangat. Ini juga beda, memilih kata-katanya beda. Hari ini kita akan sama-sama dalam kelas motivasi pagi ini bersama dengan saya, Yan Subianto. Semoga dengan nanti setelah kita selesai di kelas motivasi pada pagi ini,
kita menjadi orang yang hebat, orang yang semangat, orang yang luar biasa. Kira-kira semangat nggak Bapak Ibu kalau seperti itu? Nisbi, nggak dapet momennya. Why? Karena tidak bisa menggunakan yang namanya frekuensi kesadaran, frekuensi hati dengan telling story-nya. Ini yang menjadi beda sekali. Bagaimana ketika menggunakan pattern-pattern hipnotik di dalam NLP digunakan untuk membuat seseorang menjadi sangat-sangat terpikat, antusias begitu tinggi, tingkat curiosity-nya begitu luar biasa kepada kita sebagai seorang public speaker. Dan itu ada tekniknya. Artinya bukan hanya karena talent, karena udah sering belajar, bukan. Ini ada tekniknya yang bisa kita pelajari dan kita pecahkan, kita lakukan sebuah defrag dengan NLP sehingga teknik ini menjadi mudah untuk dipelajari. Oke, ini salah satu mode. Yang berikutnya lagi, kalau kita sudah menguasai teknik berkata-kata dan lain-lain, tapi masih gagap, masih grogi, jangan salah dalam konsep speaking, kita berbicara di atas publik, di depan publik yang banyak, percaya diri itu juga kunci yang luar biasa. Betapa banyaknya orang yang sudah menyiapkan materi dengan sangat bagus sekali, ditata, slide presentasinya oke, video disiapkannya oke, luar biasa, sudah menggunakan flip chart yang ketika dia membuka sudah bisa terstruktur dan urut ketika menyampaikan, tapi ketika di depan panggung semuanya hilang, beng, otaknya seperti terbang, isinya seperti hilang. Dan ini banyak sekali terjadi. Begitu di panggung yang tadinya ketika veteran, gladi resik, siap-siap kayaknya udah, wah oke, udah percaya diri. Wah, ketika gladi resik di podium sudah, jadi bapak-bapak, kita akan lakukan yang paling hebat. Sudah kayak gitu waktu gladi resik. Tapi ketika momen-momen benar-benar ketika terjadi, langsung down, habis, pucat pasi, bibir bergetar, nggak bisa ngomong, dengkul, lututnya ini langsung bergetar, berdiri saja sudah harus pegangan, keringat dingin sudah keluar, maka ilmu materi apapun yang akan dideliver sudah langsung hilang. Kira-kira seperti itu yang terjadi. Sehingga konsep yang namanya percaya diri menjadi sesuatu yang penting. Percaya diri bukan hanya sekedar karena mampu terus percaya diri, tetapi ada yang namanya mentalitas kaitannya dengan mental block yang sangat kuat yang harus dihilangkan dan dibersihkan ketika akan jadi seorang public speaker. Bagaimana mungkin dia akan menjadi seorang public speaker yang handal ketika dia masih ada mental block, dia masih memiliki fobia-fobia, dia masih memiliki trauma-traumatik, apalagi yang kaitannya dengan audiensi. Begitu audien ini menanyakan sesuatu, udah langsung down. Waduh, tanya apa ini? Langsung jantungnya duk, 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 duk. Wah, bahaya. Bisa jantungan langsung di depan kelas gitu ya. Karena saya pernah ngalami ini. Salah satu kelas di TFT-nya Great Parenting, jadi ini kelas untuk menjadi trainer NLP Great Parenting. Great Parenting yang kita keluarkan saat itu kita ada kelas di salah satu daerah di Jawa Tengah masih. Pada saat awal perkenalan lancar. Padahal itu teman satu kelas cuma 24 orang. Jadi ini pada saat awal perkenalan itu masih lancar. Masih oke. Sampai setelah perkenalan ada introduction, masuk di introduction. Jadi kalau di materi kalau kita suruh memberikan materi misalnya dalam waktu 15 menit, kira-kira dalam waktu 2 menit perkenalan, 1 menit ada masuk introduction. Pada saat masuk introduction, ini masih oke. Ini seorang guru di SLTA, masih oke. Begitu masuk introduction sudah selesai, mau masuk ke dalam materi, suaranya mulai melambat, terus saya melihat secara fisik, bibirnya ini terjadi rahangnya sudah mulai agak ke sebelah, dan suaranya menjadi pelo, menjadi cedal, menjadi nggak kedengeran jelas, dan ternyata dia langsung stroke ringan pada saat itu, dan langsung kita larikan ke rumah sakit. Ini benar-benar sejarah, ini benar-benar terjadi, real case yang terjadi di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Artinya begitu hebatnya yang namanya percaya diri, itu efeknya luar biasa. Si ibu ini dengan tidak percaya diri, dengan ketakutan, ditambah dengan darah tingginya, dan lain-lain, sampai akhirnya dia terjadi stroke ringan. 3 hari nginep di rumah sakit gara-gara ikut kelas TFT Great Parenting. Saya yang merasa berdosa, Bapak Ibu sekalian. Tapi ini terjadi, real. Sekarang alhamdulillah udah sehat lagi, udah ngajar lagi. Saat itu udah langsung nggak bisa ngapa-ngapain, udah langsung mau jatuh, langsung diterima oleh teman yang lain, udah langsung kita panggilkan mobil untuk langsung ke rumah sakit yang jaraknya hanya sekitar 2 kilo. Udah langsung diobservasi di rumah sakit, langsung rawat inap. Ini salah satu bagaimana tentang kepercayaan diri menjadi sangat vital dalam konsep public speaking.
Saya kan memang dari dulu nggak percaya diri, saya selalu takut. Terus gimana ini, Mas? Oke, tidak terlalu sulit. Karena kita punya ilmu terapan-terapan yang bisa melakukan dengan konsep kita terapi, kita memiliki yang namanya New Behavior Generator. Memunculkan sebuah habit, sebuah kebiasaan, percaya diri dengan teknik yang beda, tapi dengan konsep NLP. Sehingga nanti ada, kenapa di kelas kita 2 hari, Mas, maaf nih, kelas public speaking biasanya cuma 300.000, paling cuma 150.000, kadang di kampus cuma 50.000 nih. Kok ini mahal bener sih sampai jutaan? Yes. Saya tidak akan bicara apakah kelas saya yang terbaik atau bukan, kelas saya nomor 1 atau bukan, kelas saya memang menjanjikan seorang trainer yang luar biasa atau bukan. Saya hanya memberikan konten materi-materi yang mungkin di kelas lain tidak ada. Saya akan sampaikan dengan konsep-konsep yang lebih detail. Bahkan di kelas itu lebih banyak unsur terapi karena kita akan melakukan lifetime coach. Lifetime coach-nya kita bagaimana seseorang harus menjadi seorang public speaker. Karena yang sekarang ada masuk di kelas kita, di kelas public speaking, bukan hanya sekedar untuk kelas coba-coba, tapi kelas untuk menjadi awal dari sebuah perubahan. Sering kita baca, kalau kita dengar-dengar nih seorang public speaker, kalau kita ngomong masalah finansial, belum ngomong masalah akhirat. Pak Mario Teguh, 2 jam berbicara, 80 juta di luar akomodasi, transportasi, di luar yang lain-lainnya. 80 juta. 2 jam. Pak Tung Desem Paringin sekitar 60 juta. Pak Andri Wongso 3 jam sekitar 80 juta. Teman-teman yang lain, teman-teman trainer yang tergabung di Aspirasi bersama dengan saya sama. Mereka rasa-rasa mematok harga. Ini baru yang dunia. Kalau kita bilang dunia, ini baru yang dunia. Belum lagi kalau kita sampaikan, kita menyampaikan sebuah kebaikan. Kebaikan yang kita sampaikan lalu dilakukan oleh peserta kita ketika peserta kelas public speaking kita atau di kelas pelatihan-pelatihan kita, peserta melakukan sesuatu hal yang baik, dia mendapatkan kebaikan dari Tuhan, Tuhan memberikan ganjaran, memberikan pahala kepada orang tersebut yang melakukan, saya yakin bahwa trainernya yang mengajarkan, ini juga kebagian pahalanya. Ketika trainernya kebagian pahalanya, kita bisa bayangkan, kalau orang yang menjadi seorang public speaker punya alumni puluhan ribu, dari puluhan ribu dari peserta itu melakukan kebaikan karena ada stimulan-stimulan dari seorang trainer, kira-kira berlipat-lipat menjadi multi-level ganjaran. Itu yang benar-benar saya tekankan. Hitungan yang di dunia dan hitungan yang di akhirat menjadi beda sekali. Dan ini yang menjadi sangat penting sekali. Kenapa? Karena yang kita lakukan, yang kita contohkan, yang kita berikan, yang kita deliverikan adalah kebaikan, maka akan menularkan kebaikan ke banyak sekali orang. Entah lewat public speaking, lewat YouTube, online, entah lewat secara langsung tatap muka, belum lagi kalau kita nanti ternyata menyelesaikan berbagai permasalahan. Banyak permasalahan selesai, masalah finansial, ekonomi rumah, ekonomi di rumah tangga yang terselesaikan dengan ketika dia belajar public speaking. Saya ada satu alumni yang tadinya bagaimana ketika mencari uang, mencari finansial agak repot, akhirnya mendapatkan tambahan. Ya, tambahannya nge-MC. Begitu nge-MC dapat 300.000. Nge-MC di tempatnya pernikahan dapat sekian. Nge-MC tempat ini dapat sekian. Yang tadinya ketika nge-MC tidak laku-laku, maaf-maaf karena ada teknik-teknik yang tidak dikuasai. Ketika teknik diajarkan, dia semakin menguasai, dia semakin moncer, MC semakin banyak tempat. Ini salah satu bahwa ternyata seorang public speaker bisa juga merubah kehidupan seseorang selama seseorang yang ikut kelas public speaking mau berubah hidupnya. Oke. Ini salah satu konsep di dalam bagaimana teknik-teknik yang dilakukan sehingga benar-benar menjadi sebuah teknik-teknik yang luar biasa. Oke, dan sekarang kita tentunya tidak ingin nih, misalnya tadi di awal saya cerita bahwa Bunda Pusna itu salah satu master banyak hal. Menguasai radio dan beliau sekarang ini ketua DPW Professional Trainer Perkumpulan Trainer Profesional Indonesia. Jadi Ketua DPW Jawa Tengah itu Bunda Pusna. Saya kebetulan ada di DPN, di Dewan Pengurus Nasional, dan mengumpulkan seluruh trainer-trainer yang profesional, yang diakui kompetensi trainernya di BNSP, bersertifikat dari BNSP, dikumpulkan menjadi satu perkumpulan organisasi di seluruh Indonesia. Selain perkumpulan saya sebagai asesor di BNSP, saya juga sebagai seorang trainer, dan teman-teman kita kumpulkan di masing-masing provinsi di DPW. Di Sumatera Utara, di tempatnya Pak Raja, nanti ada Pak Kevin Junardi yang di sana juga akan membawai.
di Jawa Timur ada, di Kalsel ada, di mana ada, sehingga nanti berkolaborasi ketika masuk di dunia public speaking, maka akan kolaborasi dengan trainer-trainer yang sangat banyak sekali. Khusus untuk di NLP Smart Indonesia, bisa bergabung dengan NLP Great Parenting, yang juga terkumpul banyak sekali trainer handal dari berbagai kota. Oke, dan sekarang ada tip-tipnya nih. Tip-trik yang sangat penting sekali kalau kita ngomong, kalau kita bicara, apalagi depan mic. Begitu pegang mic, mic-nya dipegang seperti ini, suaranya langsung noise-nya begitu tinggi. Bagaimana mengeluarkan suara yang bersih, bagaimana ngerawatnya, nanti akan diajarkan lebih detail saat pelatihan, tetapi siang ini ada tip-trik sedikit yang juga akan dibagikan oleh Bunda Fusna, bagaimana ketika bisa bersuara menjadi suara yang bersih, suara yang didengar begitu nyaman, dan lain-lainnya. Tadi kita dengarkan bagaimana beliau ketika menyanyikan sebuah lagu. Sebelum ke Bunda Fusna, salam untuk Pak Lukman Suryani, salam untuk Bu Tita di sebelah mana. Tadi ada Pak Kusno Winoto dari Blora. Salam untuk semuanya, teman-teman. Mas Zia dari Bawean. Oke, Mas Misbah Al-Bawean. Oke. Baik, Bunda Fusna, silahkan. Langsung saja, Bunda. Ya. Baik, terima kasih Pak Ian. Berbicara tentang public speaking, itu memang teramat sangat menarik sekali. Dan itu penting. Karena yang namanya speaking itu termasuk salah satu skill utama. Jadi kalau manusia hidup, itu berawal dari hakikat manusia, dia dilahirkan ke dunia untuk menjadi khalifah fil ard, untuk menjadi pemimpin di bumi, maka Tuhan membekali dengan bekal yang sangat luar biasa. Yang bekal-bekal itu ketika diturunkan, nanti bagaimana penurunannya itu akan dijelaskan di dalam pelatihan, itu memunculkan 3 faktor yang mendukung kesuksesan seseorang di dalam kehidupan. Bahkan bisa dikatakan 3 hal ini adalah pendukung profesionalisme. Kalau kita bicara tentang profesionalisme, maka profesionalisme itu bukan hanya dimiliki oleh orang yang bekerja di kantor. Seorang anak harus menjadi anak yang profesional. Seorang ibu rumah tangga pun ibu rumah tangga yang profesional. Seorang istri yang profesional. Karena profesional itu adalah dia berlaku dengan sangat baik sesuai dengan profesi masing-masing. Nah, profesionalisme itu didukung oleh 3 hal, yaitu skill, knowledge, dan attitude. Skill, knowledge, dan attitude. Tentang attitude, ini adalah porsi yang menempati paling besar. Lebih dari 90% kesuksesan seseorang berawal dari attitude. Dan tentang attitude ini di NLP itu akan dijelaskan. Maka penting dan recommended sekali untuk Bapak Ibu belajar NLP. Cuat, kami memfasilitasi untuk pengadaan itu. Nah, sekarang kita bicara tentang skill, keterampilan. Keterampilan apa saja yang akan mensupport seseorang untuk sukses? Apakah keterampilan menjahit? Apakah keterampilan menyanyi? Apakah keterampilan berenang? Ada 5 besar skill, ada 5 besar, yaitu STING. STING merupakan singkatan dari speaking skill, thinking skill, interpersonal skill, networking skill, dan growing skill. Nah, speaking skill ini merupakan 1/5 dari keterampilan yang akan membuat seseorang menjadi lebih sukses. Sebab dengan speaking skill itu, ide-ide, gagasan, apapun yang ada di dalam diri kita, itu bisa disampaikan. Betapa banyak orang yang sangat cerdas, tetapi karena dia tidak mempunyai keterampilan speaking skill, maka gagasannya tidak tersampaikan dengan sempurna, dan bahkan orang mengatakan bahwa, dia itu kurang pandai. Nah, mungkin malah jadi seperti itu. Padahal sebenarnya dia teramat sangat jenius, hanya dia tidak bisa mengungkapkan gagasannya. Yang terlihat
adalah dia kurang pandai. Bayangkan orang yang otaknya sangat jenius, tapi dia kalau bicara terlalu banyak terlalu banyak apa tuh ini kelihatannya menjadi kurang pandai. Nah, speaking skill ini yang akan membantu seseorang untuk bisa menyampaikan gagasan dengan lebih sempurna. Karena ada yang namanya konten. Konten itu isi. What to say. Materi yang akan kita sampaikan itu namanya konten. Kemudian ada yang namanya konteks. Konteks adalah how to say. Sesuatu yang akan kita sampaikan itu akan disampaikan melalui konteksnya. Ini apa yang akan disampaikan, ini cara menyampaikannya. Ini what to say. Wow, kayaknya terputus Bu Husna suaranya. Oke. Oke. Saya menghilang ya? Oke, udah muncul lagi. Oke, lanjut. Udah muncul lagi ya? Udah. Oke. Ini adalah what to say, ini adalah how to say. Kalau what to say-nya itu bagus, how to say-nya itu jelek, maka jadinya jelek. Materi yang akan dibicarakan itu bagus, keren. Tapi cara menyampaikannya jelek, itu jelek. Taruh di dalam lomba saja deh, lomba pidato. Materinya keren, tapi cara menyampaikannya jelek. Apakah dia akan menjadi pemenang? Tidak. Kemudian apabila materinya itu biasa-biasa saja, semua orang sudah tahu. Tapi ketika dia kemas dengan cara penyampaian yang istimewa, maka hasilnya bagus. Materi biasa disampaikan dengan bagus, hasilnya bagus. Materi bagus disampaikan dengan biasa-biasa saja, hasilnya biasa atau hasilnya jelek. Ya. Kemudian materi jelek, cara penyampaiannya jelek, parah. Kalau materinya bagus, cara penyampaiannya bagus, excellent, sempurna. Nah, kami di dalam public speaking ini membantu untuk mencoba how to say yang lebih bagus. Sehingga materi bagus yang Bapak Ibu miliki akan tersampaikan dengan sempurna dan hasilnya adalah excellence. Oke, saya akan membuka, barusan kelihatannya ada chat yang masuk dulu ya. Jadi saya memang berhadapan dengan dua buah Zoom, sehingga karena kalau saya hanya dengan satu Zoom, saya akan buka chatnya agak kerepotan. Maka saya akan buka Zoom yang satu. Oh, sebentar. Ternyata tidak terlihat. Oke, saya akan begini. Chat yang sudah masuk baru saja. It's not what to say, it's not what you say, it's how you say it. Yes, you are right. Karena bagaimana cara menyampaikannya itu yang akan menimbulkan kesan. Dan kesan itu diciptakan dalam gelombang alfa. Bagaimana gelombang alfa itu? Nah, public speaking berbasis NLP akan membicarakannya. Coach, bagaimana mengurai cara bicara? Mengurangi cara bicara yang kadang beribet, nyangkut-nyangkut ngomongnya. Jangan khawatir, kami akan ngajari senam wajah. Sehingga perangkat bicara ini, bibir, gigi, mulut, leher, ya, itu tuh bisa menyampaikan dengan sempurna. Kadang-kadang orang belibet itu karena ini belum lentur. Nanti ada senam wajah, ya. Kemudian, apakah ada buku tentang public speaking yang bisa direkomendasikan? Tunggu, terbitnya buku saya. Tapi kalau kita bicara dengan di sini nanti dapat handout pun insya Allah juga akan membantu. Dapat handout nanti akan membantu. Oke. Ya, insya Allah itu lebih lanjutnya akan lebih detail kita bahas di dalam workshop public speaking. Begitu Pak Ian, saya akan cek-cek lagi. Mungkin ada message yang masuk. Tunggu sebentar. Ya,
Oke, jadi Bapak Ibu, apabila ingin belajar tentang public speaking, insya Allah kita tanggal 4 Oktober, 3 dan 4 Oktober. 3 dan 4 Oktober selama 2 hari, itu kita akan belajar public speaking, diadakan pertama kali ini di Surakarta. Yang dekat dengan Surakarta, Semarang, Jogja mungkin bisa datang. Itu kelas dibuka dengan harga 1,8, tetapi untuk yang hadir di sini akan kita langsung kasih diskon 500.000. Oke, spesial. Jadi yang Sangat spesial berarti Bunda ya. Iya, jadi cukup yang daftar hari ini membayar 1,3 saja. Nanti akan certified public speaking, dan sertifikasi ini akan bisa digunakan untuk sebagai materi apabila ingin mendaftar menjadi trainer atau public speaker yang bersertifikat nasional BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, nanti akan dikeluarkan seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Terian, ada beberapa sertifikasi yang nanti berhak Bapak Ibu dapatkan. Untuk daerah-daerah lain boleh nanti kita akan jadwalkan untuk datang ke Tangerang, untuk datang ke Medan, ya, untuk ke Bandar Lampung. Insya Allah nanti akan kita jadwalkan ke sana, sehingga kita bisa langsung bertatap muka memberikan materi. Balikpapan, boleh. Ya, nanti kita jadwalkan untuk bisa terbang ke Balikpapan untuk memberikan kelas tatap muka, atau mungkin nanti ada solusi yang lain, karena ini era pandemi kita akan buka workshop khusus via Zoom lengkap dengan prakteknya. Nanti satu persatu Bapak Ibu juga ada prakteknya, praktek menyuarakan, dan nanti kita akan bukan menilai, tetapi kita akan mengatakan bahwa poin ini yang sebaiknya dibenahi supaya cara penyampaiannya lebih bagus lagi. Poin di sini nih yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan lain sebagainya. Begitu Pak Ian, terima kasih banyak. Saya kembalikan waktunya. Oke, sangat spesial nih berarti ya Bunda Pusna ya. Iya, 500.000 potongan hari ini. Pak Heri Pujianto pada siang ini langsung mendapatkan spesial rate. Wow, 1,3 ya? Top ya, 1,3. Saving 500.000, luar biasa. Ini Pak Heri Pujianto juga stay untuk menunggu dari Bapak Ibu sekalian semuanya yang nanti akan langsung mendaftar. Bisa juga mendaftar ke tempatnya Bunda Pusna langsung atau ke tempat saya langsung, nanti tim kita akan follow up. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Tidak terasa 1 jam setengah, masih ada pertanyaan. Ini sudah saat ini 11:25 menit. Ternyata sudah 1 jam lebih lewat 25 menit kita juga sharing, diskusi. Memang di pelatihan-pelatihan berbasis NLP kadang-kadang waktu tidak akan berasa sama sekali. 2 hari menjadi sangat-sangat singkat sekali ketika nanti belajar. Sehingga kalau misalnya nanti ingin lebih dalam lagi, lebih masuk lagi, lebih ranah NLP masuk lebih dalam lagi, silakan boleh bergabung dengan waktu 6 hari bersama dengan kami selama 4 malam nginap di hotel dan 1 malam nginep di hutan, karena akan menjadi instruktur outbound. Jadi professional trainer, motivator, and learning facilitator. Kita bisa adakan kelas di berbagai kota. Kalau di Jawa Timur kita nanti untuk nginapnya di daerah Trawas, kalau untuk di daerah Solo kita nginepnya di daerah Tawangmangu, kalau untuk di daerah Jogja kita nginepnya ada di utara ya, daerah Kaliurang. Kalau di daerah Jawa Barat kita ada di sekitaran Bandung. Jadi ada kita stay di hotel dan ada kita harus stay di hutan. Karena seorang trainer harus memiliki fisik yang kuat, harus memiliki raga yang kuat, ketahanan yang kuat, bukan hanya tahan mental ketika nanti dilempari botol dan lain-lain ketika berbicara gitu ya, tetapi juga tahan secara fisik, bagaimana menghemat energi, mengatur pernafasan, berbicara, bagaimana kalau mengajar atau mentraining selama 6 hari berturut-turut tidak berhenti, dari pagi sampai dengan jam 2 malam dengan fisik yang tetap harus bugar, ini salah satu kunci bagaimana ketika menjadi seorang public speaker. Bagaimana ketika pagi ini ngisi di Jakarta jam 11 yang harus terbang ke Banjarmasin, naik lagi travel
ke arah di tempatnya Batu Licin, nanti malam jam 8 sharing sampai dengan jam 12 di Batu Licin, paginya lagi balik ke Angsana, harus ke tempatnya project di Batubara, ngisi untuk supervisor sampai dengan sore lagi, setelah itu harus pindah lagi balik Banjarmasin, terbang ke Denpasar, di Denpasar harus ngisi di tempatnya Denpasar kira-kira 4 jam, pindah ke Lombok, dan itu pernah terjadi pada seorang public speaker. Pernah satu hari 9 kali penerbangan hanya dalam 2 hari karena harus melampaui beberapa spot untuk kita berbicara. Bagaimana menjaga energinya? Teknik apa yang digunakan menjaga kebugaran? Teknik pernapasan seperti apa yang diajarkan? Pola napas seperti apa yang membangun hero, energi, semangat ketika berbicara. Sehingga tidak terjadi ketika berbicara akhirnya kehabisan napas. Mau berbicara ternyata menjadi langsung tiba-tiba serak. Lalu ada apa makanan dan minuman yang disarankan sebelum melakukan training? Apa minuman rutin pagi yang biasanya dikonsumsi rempah-rempah apa saja? Kita siapkan menunya. Di tempat pelatihan besok ada menu-menu yang memang harus dinikmati. Salah satunya bagaimana menjaga suara kita tetap nyaman, tetap terdengar bagus, energi suaranya tetap muncul, pola nafas kita tetap menjadi sebuah wiro semangat yang luar biasa. Karena suara modal dasar menyampaikan energi atau state emosi kepada audiens. Oke, saya masih tunggu dan Pak Heri Pujianto, Bunda Pusna juga masih tunggu. Anda teman, bapak-bapak semuanya, Bapak Ibu sekalian yang mau mengambil read spesial bisa langsung dilakukan lewat WhatsApp pada siang ini, boleh chat langsung dan silakan kalau sambil ada pertanyaan kita buka 2 pertanyaan lagi sebelum azan duhur, silakan Bapak Ibu sekalian. 2 pertanyaan sebelum azan duhur. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kita nanti setelah adzan duhur langsung kita sudahi untuk pertemuan pada siang ini. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Oke, yang nanti akan lebih luar biasa lagi bahwa kita akan memiliki pattern-pattern kalimat yang biasa akan kita ucapkan. Bagaimana dalam waktu 1 jam kita bisa membentuk 400 kalimat yang digunakan dan kalimat itu berpattern hipnosis yang sudah digunakan untuk public speaking, yang audien-audien lain langsung terpesona, sehingga ada istilahnya pembukaan-pembukaan di kelas public speaking yang luar biasa. Ada teknik-teknik ice breaking-nya, ada teknik-teknik bagaimana dan bagaimana ketika menutup sehingga audien akan selalu terkesan kepada kita. Ada loop model, loop system yang kita juga akan ajarkan. Teknik-teknik NLP hampir semuanya. Dan yang lebih nyaman lagi, karena belajarnya tidak hanya 2 hari sebenarnya, 2 hari itu di dalam kelas, tapi di WhatsApp grupnya kita masih ada 2 minggu pembelajaran. Ada waktu yang dipraktekkan sehingga bisa tanya jawab. Ketika ketemu dengan lapangan, nanti bisa langsung tanya jawab di tempatnya WhatsApp group. Di WhatsApp group nanti kita jelaskan dengan pola proses menggunakan audio, kita ada rekaman, ada audio terapi, ada rekaman untuk audio terapi sehingga diberdayakan setiap hari. Mau sekarang ini mau ngisi kelas training, rasanya badannya nggak enak, oke dengarkan audio terapinya 15 menit, badan segar lagi, semangatnya tinggi lagi misalnya. Itu yang bisa dilakukan pada kelas selama 2 hari. Oke. Lalu bagaimana tentang teman-teman yang ada? Oke, teman-teman yang cukup banyak, kita di kelas public speaking, ini ada pertanyaan, apa yang membedakan pelatihan Anda dengan pelatihan public speaking dari trainer lain? Ada Mas Pak Ongki teman kita di Aspirasi dari Semarang, sekarang tinggal Jakarta, Pak Arianto Kandani, teman kita di Aspirasi, satu organisasi, Bu Mary Riana, juga kita teman di Aspirasi, sama dengan satu grup. Oke, apa yang membedakan? Salah satu yang paling membedakan di kita adalah konsep terapi yang sangat dalam yang kita lakukan bukan hanya 2 hari tapi 2 minggu selama terus-menerus sehingga outputnya memang sangat berbeda. Dan di kelas lain public speaking yang mungkin harganya sampai dengan 4,8 juta, 6 juta dan lain-lain, maaf kadang-kadang terapinya tidak diberikan secara langsung dalam waktu yang panjang. Dan itu salah satu beda kami, karena kami bukan hanya sekedar bagaimana menjual training, tapi kami akan mengorbitkan bahwa trainer itu harus punya kemampuan untuk mendeliver segera. Dan salah satu kelebihan kita, karena kita punya organisasi besar nasional, sebagai perkumpulan trainer nasional yang profesional di Indonesia, langsung otomatis akan menjadi salah satu anggota dari PTPI, Professional Trainer di Indonesia. Ketika masuk di PTPI, ketika masuk di organisasi di nasional tersebut, maka akan banyak kemudahan-kemudahan, baik untuk sertifikasi, PNSP, maupun voucher yang lainnya lagi. Dan pintu gerbang yang utama ketika masuk di kelas public speaking yang dilakukan oleh kelas NLP Smart Indonesia, Anda memiliki voucher-voucher yang bisa digunakan, kelas NLP internasional yang langsung disertifikasi,
ditandatangani oleh William Horton, kelasnya kita ada di daerah-daerah, di berbagai macam daerah kita sudah ada, kelas 4 hari, kelas NLP internasional, langsung yang tadinya seharga 12,5 juta per satu peserta, langsung akan turun khusus alumni public speaking hanya menjadi 8,5 juta. Dan teman-teman yang ingin belajar NLP, pengen yang biaya yang lebih ekonomis, NLP di Neo NLP Society, mereka yang langsung mendaftar kisaran di 1,8 sampai 2,5 juta khusus alumni di public speaking, kelas yang besok kita lakukan hanya 1,3 sudah bisa mendaftar karena sudah akan masuk menjadi ikatan alumni Cuat Consulting. Sehingga benefit-benefit ini menjadi sangat luar biasa. Lifetime coach artinya boleh tanya langsung ke Bunda Pusna kapanpun ketika masuk dalam ikatan alumni, bisa tanya kapan saja, mau siap-siap tanya, materi boleh sharing. Kadang-kadang kita juga melakukan review dari slide yang akan dipresentasikan, dikirim ke saya review, ini kayaknya belum cocok gambarnya, kita kembalikan lagi supaya diperbaiki dan nanti akan digunakan untuk kelas public speaking yang dibuka ataupun kelas pelatihan lainnya. Itu salah satu mode kenapa kita menjadi cukup berbeda dengan kelas yang lainnya. Silakan kalau ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Pak Yan, ini ada yang nanya Pak Yan. Ya, Bunda. Ya, ada pertanyaan yang saya baca dari chat yang masuk ya Pak Yan ya. Saya baca semuanya saja, nanti Pak Yan bisa jawab satu persatu. Yang pertama tadi, untuk bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai pelatihan bisa diakses di mana? Ya, Bapak itu nomor 1. Kemudian yang kedua, cara komunikasi dengan orang visual, auditori ya, auditori, perasaan, bagaimana teknik masing-masing. Ya, jadi bagaimana teknik untuk berbicara dengan orang visual, kinestetik, auditori, nanti Pak Yan bocori sedikit aja. Karena mohon maaf kalau di tempat saya sudah terdengar adzan, mungkin ada suara adzan masuk. Apa yang membedakan? Oke, itu. Jadi cara berkomunikasi, kemudian dengan informasinya. Itu saja. Cara berkomunikasi mungkin Pak Yan bisa menerangkan sedikit. Sangat penting, luar biasa. Pak Nano, oke. Pak Nano dari Kendal, ini sudah adzan tapi saya lanjutkan dulu menjelaskan sedikit, oke. Karena habis adzan biasanya saya akan segera juga untuk jamaah ke masjid. Baik, Pak Nano dari Kendal. Cara orang berkomunikasi dengan orang yang visual, yang pertama kita tandai dulu, orang itu PAK-nya apa? Apakah dia orang visual, auditori, atau kinestetik? Setelah kita membedakan dia itu orang visual, auditori, dan kinestetik, maka ada teknik-teknik sesuai dengan persamaannya. Kenapa? Manusia itu selfish. Orang yang punya mobil putih pengen berkomplot bersama, bukan berkomplot, berorganisasi dengan orang yang mobil putih, sehingga ada organisasi mobil putih Indonesia. Orang yang punya mobilnya Pajero pengen juga bersama-sama dengan orang yang mobilnya Pajero. Nanti ada Pajero Clubs Indonesia. Orang yang suka punya hobinya BMW, di sini juga hobi BMW, kumpul menjadi satu. Ada BMW Club Indonesia. Yang pakai motornya Tiger, di sini motornya Tiger, sini kumpul motor Tiger, ada Tiger Club Indonesia, ada RX King Indonesia, ada berbagai macam. Kenapa selfie? Orang mencari persamaannya. Ketika kita bicara dengan auditori, orang kinestetik, orang visual, dan lain-lainnya, maka konsep persamaan dengan tipe tersebut akan menjadikan servis untuk dirinya dan nyaman untuk diri audien atau partner bicara kita. Sehingga kalau kita berbicara dengan orang visual, maka gaya kita akan bergaya sebagai seorang visual. Kalau orang kita bergaya sebagai seorang visual dan dia sebagai seorang yang kinestetik, akan terjadi interpretasi yang beda. Kenapa? Karena akan memiliki style learning yang berbeda. Orang yang auditori ketika melihat orang visual dan melihat orang kinestetik akan berbeda. Sehingga orang kinestetik melihat orang visual juga akan berbeda. Teknik yang paling tepat bicara dengan orang visual, auditor, dan kinestetik adalah menyamakan pola dan ciri-ciri masing-masing rep system tersebut dengan yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi yang pertama, membedakan polanya, dia punya rep system apa, dan yang kedua, ciri-ciri rep system itu munculkan dari dalam diri kita. Seorang yang jago berbicara, jago berkomunikasi, maka dia seorang yang jago di dalam merubah diri, menguasai berbagai rep system dengan model gaya dan stylenya. Misalnya, sekarang ini saya gaya dengan visualisasi, saya ceritakan dengan visual, saya jelaskan dengan cara visual. Ngomong saya menjadi cukup cepat, gerakan tangan saya bebas kemana-mana, saya deskripsikan dengan lebih jelas, saya gambarkan. Kenapa? Saya menggunakan dengan pola visual menjelaskan kepada orang visual. Tetapi ketika saya harus menggunakan pola auditori, saya menjelaskan dengan pola auditori, dengan konsep auditori, dengan ciri-ciri auditori, pilihan kata yang dengan tepat,
kata-kata dikatakan dengan begitu hormat, gerakan tangan saya simetris kanan dan kiri, sehingga para audien di sini dengan kita yang menyampaikan menjadi similar atau bahkan menjadi satu frekuensi. Ketika audien kita, ketika gaya bicara kita dirubah dengan auditori, maka dikhususkan untuk partner bicara kita yang auditori. Bagaimana kalau misalnya orang yang menjadi partner kita orang kinestetik? Maka kita akan menjelaskan dengan cara yang kinestetik, dengan suara yang dalam, dengan kata-kata yang sedikit, dengan penuh perasaan, masuk ke dalam emosi yang dalam. Sehingga ketika menjelaskan dengan orang yang kinestetik, bahasa kita bukan bahasa yang banyak, bukan banyak kata, tetapi kita lebih menggunakan pola dasar seorang kinestetik supaya menjadi seirama di dalam frekuensinya. Kira-kira demikian, Pak Nano. Jadi gaya kita berbicara, gaya kita style menjelaskan, itu memang disesuaikan dengan audien atau partner bicara kita. Oke, saya rasa untuk hari ini silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang akan mendapatkan special rate untuk siang ini boleh menghubungi Pak Heri Pujianto khususnya di 0815 41339554 dan khusus Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan link dari rekaman dari siang ini, silakan nanti boleh chat ke nomor saya langsung di WhatsApp tim kami ke Mas Fadil nanti. Boleh silakan chat ke Mas Fadil atau Mbak Maya, nanti akan dikirimkan linknya, link dari rekaman pada acara siang ini. Nanti boleh langsung ke tempatnya Mbak Maya di 0878 752 00050. Atau boleh misalnya Bapak Ibu sekalian, oh saya kenalnya dengan Agnes, oke silakan dengan Agnes di 0877 001 00050 ada di chat masing-masing saya tuliskan. Jadi sekali lagi kalau misalnya nanti ingin mendapatkan link materi pada rekaman siang ini silakan boleh chat langsung ke 0878 752 00050 atau ke tempatnya 0877 001 00050. Mendaftar spesial lead pada siang ini silakan langsung ke Bunda Pusna. Boleh ke saya, boleh ke Pak Heri Pujianto di 0815 4133 9354. Event kita ada di Solo, di Hotel Horizon Solo, dan event kita di tempat juga yang nyaman untuk Bapak Ibu sekalian. Dan yang lebih nyaman lagi, special rate, saya tambahkan di Cuat Consulting, khusus yang dari luar kota. Insya Allah kita ada subsidi untuk menginap, sehingga lebih nyaman belajar fokus, tidak kebingungan nyari hotel tempat menginapnya. Oke, yang dari saya mungkin itu yang saya cukupkan. Waktu sudah menunjukkan waktu zuhur. Silakan boleh chat untuk spesial rate pada siang ini. Boleh manfaatkan. Saving 500.000 sangat-sangat lumayan untuk masa pandemi ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yan. Ya, Bunda. Ada mungkin foto bersama dulu? Dibuka